Riwayat hidup Marie de la Passion. Pendiri Tarekat Fransiskan Misionaris Maria. Tahun 1839 sampai 1904. Marie de la Passion dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II di alun-alun Santo Petrus, Roma pada tanggal 20 Oktober 2002 pada Hari Misi Sedunia. Marie de la Passion membiarkan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Pada inti panggilan sebagai misionaris, ia meletakkan doa dan ekaristi, menggabungkan panggilan kontemplatif dan aktif, penuh semangat dan berani. Dia memberikan dirinya dengan naluri dan kesiapan yang kuat untuk misi universal gereja. Dikutip dari homili Bapak Suci. Pada abad ke-19, di Eropa banyak terjadi perubahan yang sangat besar. Dengan sedikit variasi saja, akan mengubah untuk selamanya beberapa kondisi dan cara hidup yang sudah diikuti sejak berabad-abad sebelumnya. Revolusi akan membangkitkan rakyat, dan monarki akan goyah. Negara-negara dibentuk, gereja Katolik dipertanyakan, dan dikepung seperti benteng. Pada tahun 1860, negara kepausan jatuh, dan menjadi akhir dari periode ini. Di tengah badai ini, gereja mencari identitas dasarnya. Dan pada saat itulah, seorang wanita menerima panggilan kasih dalam hatinya. Tanpa meragukan hal itu, ia menjawab, "Inilah aku." Dengan begitu, dimulailah sebuah petualangan yang akan membawanya bersama dengan ribuan putri-putrinya sepanjang jalannya di dunia. Misinya membentuk sebagian dari hidupnya dan mempersembahkan hidupnya ini seperti Kristus dan juga menarik orang lain kepada ekaristi. Seluruh dunia adalah rumahnya, seperti juga kebesaran Tuhan. Pada bulan Juli 1880, pada sebuah pelelangan, keluarga di Erkeville yang dermawan membeli Settele, tempat tinggal lama Uskup Saint-Bridge. Mereka memberikannya secara langsung sebagai sebuah hadiah kepada misionaris Maria. Tempat itu benar-benar telah lama ditinggalkan, tetapi para suster dengan cepat mulai bekerja. Marie de la Passion tinggal di Saint-Bridge, tetapi setiap minggu ia menghabiskan waktu beberapa hari di Settele. Jumlah novis terus bertambah, dan pada tahun 1881, Marie de la Passion menetap di Settele. Dia tahu bahwa tarekat masih perlu pengakuan resmi dan konstitusi yang diakui oleh gereja. Dia tahu kalau akan sangat baik bila tarekat memiliki dukungan dari ordo religius yang telah berdiri dan diakui sejak lama. Itu akan membantu perkembangannya dalam semangat Injil. Kesehatan Uskup David, satu-satunya pelindung tarekat di Eropa, menurun dengan cepat. Selain itu juga adanya masalah keuangan. Marie de la Passion memutuskan untuk pergi ke Roma. Ia sampai di kota abadi pada tanggal 19 Juni 1882. Marie de Saint-Esprit dan Marie de Saint-Véronique,
dua suster senior yang telah paling banyak terlibat pada drama di Madurai menemani dia. Pertemuan pertama terjadi dengan Kardinal Lavigne, yang sejak saat itu akan menjadi pembela paling setia bagi Marie de la Passion dalam hal yang berkaitan dengan pihak otoritas Roma. Di hari yang sama, dia dan teman-temannya pergi ke pusat Fransiskan yang berada di Arcoli. Minister Jenderal saat itu sedang tidak ada, dan karena keterbatasan bahasa, mereka tidak dapat dimengerti oleh Bruder Porter. Ketika kembali pada hari selanjutnya untuk wawancara, mereka berkenalan dengan seorang pastor Prancis, Pater Raphael Delarbe, seorang definitor general. Pertemuan tidak disengaja ini akan menentukan tujuan mereka. Pater Raphael bertanya pada Marie de la Passion tentang konstitusi tarekat, dan dia menjawab bahwa mereka bahkan belum menulisnya karena kesulitan yang mereka temukan. Beberapa hari kemudian, Pater Raphael kembali ke tema yang sama dan dengan agak tenang berkata kepada Marie de la Passion, "Ayolah, mulailah bekerja. Dalam 3 hari, tugas ini harus selesai." Setelah mendengar kata-kata ini, Marie de la Passion pergi dan berlutut di Arcoli. Dalam hati nuraninya, dia merasa harus menaati. Pada sore hari yang sama, di Kolosseum, duduk pada sebuah batu di gelanggang terbuka, dia mulai untuk menulis. Pada sore hari yang ketiga, Pater Raphael telah memiliki naskah itu di tangannya. Itu dipresentasikan kepada Propaganda Fide pada tanggal 1 Agustus dengan sedikit sekali perubahan oleh otoritas gereja. Pater Raphael merekomendasikan untuk membuka rumah baru di Roma dan memberikan izin lisan untuk mempersiapkannya pada tanggal 17 Juli. Rumah itu didedikasikan untuk Saint Helen, dan Pater Raphael berkata bahwa misa pertama akan dibuat pada 18 Agustus. Mencari orientasi pasti untuk tarekat, Marie de la Passion membuat sebuah retret. Dia mulai mengerti bahwa Tuhan menginginkan dia untuk menjadi seorang Fransiskan, dan dia menulis kepada Pater Bernardino d'Alfago, Minister Jenderal, memohon untuk masuk ke dalam keluarga besar Fransiskan, seperti ditunjukkan oleh Pater Raphael, yang tentunya juga oleh Minister Jenderal Saudara Dina. Dia juga mengungkapkan keinginannya untuk mengambil nama Maria Kurban Yesus yang tersalib untuk menjadi seorang anak dari Santo Fransiskus. Pater Bernardino sedikit pun tidak ragu untuk menyetujui tarekat baru ini. Pada tanggal 4 Oktober 1882, Pater Raphael menerima Marie de la Passion dan Marie de Saint Veronique ke dalam Ordo Fransiskan. Pada akhir upacara, Pater Bernardino tiba dan berkata padanya, "Ya anakku, saya menerimamu dan semua putri-putrimu yang sekarang dan yang akan datang. Dalam nama Santo Fransiskus, saya menerimamu sebagai putri-putrinya. Semoga kalian diberkati." Sejak saat itu, Pater Bernardino selalu mendukung Marie de la Passion dalam segala situasi. Tarekat akan hidup
dan bertumbuh dalam naungan Santo Fransiskus Assisi.